kita di dalam diskusi kita 3 kali itu mengatakan Mahkamah Konstitusi itu tidak tempat yang efektif ya. Itu yang jadi masalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, barokah dan maghfirahnya. Dan pada malam hari ini tidak lupa salam dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini rutin, ini sudah yang kesian kalinya Zoom dari Relagama untuk mensukseskan dukungan terhadap Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Dan pada malam hari ini rangkaian dari tiga pertemuan sebelumnya itu bagaimana kita mengantisipasi kecurangan di tingkat TPS, dan kita sudah 3 kali pertemuan, dan malam hari ini kita mencoba untuk berbicara pada level yang lebih di atas setelah kalau kemudian tingkat kecamatan selesai, apa yang akan terjadi proses selanjutnya, penghitungan suara selanjutnya, kemungkinan di tingkat di atas level kecamatan, dan itu kita membayangkan akan ke tingkat pusat, yaitu ke Mahkamah Konstitusi. Kita harus paham bahwa hari-hari ini abuse of power itu sangat luar biasa, karena institusi negara ini memaksimalkan betul untuk melakukan upaya-upaya yang sebenarnya akan merugikan salah satu capres, ataupun mungkin juga akan merugikan caleg dari legislatif itu sendiri. Nah, inilah kemudian yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita pertama nanti Pak Amir Faisal akan diwakili oleh Pak Elza Faiz, beliau staf dari Pak Amir Faisal, alumni UII Yogyakarta. Kemudian nanti Mas Iwan Satriawan, Dr. Iwan Satriawan dari UMI Yogyakarta, nanti seolah menyusul. Jadi itu yang rancang acara pada malam hari ini. Jadi nanti Pak Elza dulu, nanti setelah itu kita akan menunggu Dr. Iwan Satriawan. Karena kita dibatasi waktu, monggo Pak Elza, Pak Is, sekalian memperkenalkan diri Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera selalu buat kita semua. Yang pertama kali saya ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Sultan karena Pak Ari Yusuf Amir malam ini berhalangan membersamai kita karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi sebagai sebuah bentuk takzim, sebagai bentuk penghormatan terhadap forum ini, beliau sudah menyusun materi yang insya Allah akan saya sampaikan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Relagama ya, relawan Pak Anies, alumni Gajah Mada. Untuk memulai diskusi ini, saya ingin menyampaikan sedikit saja sebagai sebuah pengantar diskusi yang tentunya nanti Bapak Ibu semua nanti bisa juga menyampaikan ide-ide pentingnya, karena semangat saya pada malam hari ini adalah membersamai Bapak Ibu semua untuk sama-sama belajar dan mengkonsolidasikan gerakan untuk cita-cita yang kita harapkan ke depan. Baik, yang pertama mungkin share screen Pak ya, izin Pak ya. Ya.
Baik. Ya, sebagai sebuah pengantar diskusi, Pak Ari menyusun sebuah materi dimensi hukum kecurangan dan persidangan PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama sebagai sebuah pendahuluan, ini tidak bisa bergerak, Pak ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan wajah demokrasi elektoral kita, Pak. Secara kuantitas, Indonesia ini adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika. Tetapi secara administrasi elektoral, Indonesia lebih rumit dibanding keduanya. Di India dan Amerika, pemilu tidak diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan. Dan di India misalnya, dari tahun 81 sampai 82-83 itu sudah mengenalkan tentang e-voting dalam pemungutan suara dalam pemilihan lokal. Kemudian pada pemilu nasional itu sudah dilakukan sejak 2004. Meskipun sampai tahun 2015 masih ada beberapa gugatan ke pengadilan terkait e-voting, tetapi secara umum pemilu di sana berjalan dengan baik. Dan pengadilan ketika mengadili adanya gugatan pemilu terkait dengan validitas perekaman suara, pengadilan atau hakim lebih melihat keterangan dari ilmuwan yang merancang sistem e-voting, sehingga banyak gugatan yang tidak dikabulkan terkait pelaksanaan e-voting di India. Di Indonesia, pemilu kita selenggarakan secara serentak dalam satu hari. Total penyelenggara pemilu lebih dari 7 juta ya, dengan total DPT untuk pemilu 2024 itu sekitar 202 juta. Sebuah jumlah yang sangat fantastis ya. Nah, kombinasi antara sistem yang tidak sederhana ya, sistem elektoral yang tidak sederhana, dengan banyaknya petugas, kontestan, dan pemilih yang terlibat membuat praktik pemilu kita dibayangi dengan maraknya pelanggaran. Kita bicara misalnya dari sisi politik uang. Politik uang ini di dunia kita termasuk nomor 3 terburuk ya. Di bawah Sudan, di bawah Uganda ya, Uganda dan Benin, satu negara di Afrika Barat, negara kecil. Tentu ini sebuah keprihatinan bersama buat kita. Nah, kemudian kalau kita bicara problem mapping pemilu di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu sudah diatur mengenai pelanggaran kode etik, kemudian pelanggaran administrasi pemilu, kemudian sengketa proses pemilu, kemudian ada sengketa tata usaha negara pemilu, ada perselisihan hasil pemilu di MK yang hari ini kita diskusikan, kemudian tindak pidana pemilu. Nah, kalau bicara jenis pelanggaran itu ada 4 ya. Pertama, pelanggaran administratif itu terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Nah, terkait pelanggaran administrasi ini misalnya KPU tidak melakukan penelitian dan verifikasi faktual terhadap dokumen pendaftaran partai politik, atau KPPS memberi kesempatan kepada seorang untuk memilih di TPS padahal yang bersangkutan tidak memiliki hak politik. Nah, kemudian ada pelanggaran kode etik yang ditangani oleh DKPP ya. DKPP ini berwenang untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Misalnya penyelenggara pemilu terlibat dalam kegiatan dan atau menjadi anggota partai politik. Nah, itu sebuah pelanggaran kode etik. Kemudian ada tindak pidana pemilu yang sangat marak terjadi ya dalam proses pemilu dan dalam skala. Nah, terkait tindak pidana pemilu ini
kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu mengatur setidaknya ada 77 bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pidana pemilu. Nah, banyaknya ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ini lebih mengedepankan pada politik hukum pemidadaan atau over criminalization. Nah, konsep pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu berupa pidana maksimum dengan menerapkan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Nah, absennya pengaturan pidana minimum memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memutus pidana minimum. Kalau kita lihat prakteknya di pengadilan itu memang putusan hakim terkait dengan pidana pemilu itu banyak disparitas. Jadi antara putusan hakim pada kasus yang sama itu putusannya berbeda-beda, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya hakim dalam menangani perkara-perkara pemilu itu banyak yang dirasa tidak kompeten ya, karena pertama selain hakim tidak memiliki cukup akses untuk belajar atau menguasai pengaturan mengenai pemilu. Yang kedua, hakim di pengadilan itu tidak dibebas tugaskan. Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara-perkara pemilu itu tidak dibebas tugaskan dalam menangani perkara-perkara lain, sehingga sepertinya sifatnya sampingan gitu. Nah, ini yang kemudian banyak putusan hakim yang kemudian antara satu dan lainnya itu terjadi disparitas meskipun perkaranya sejenis gitu ya. Nah, kemudian ada pelanggaran hukum lain terkait penyelenggara pemilu, misalnya netralitas ASN dan lain-lain ya. Ini saja kalau kita lihat di data Bawaslu tahun 2021 ini ya, itu terjadi 1.536 dugaan pelanggaran. Oke, kemudian kita lanjut di PHPU di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden itu dapat diajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 3 hari, setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh KPU. Nah, keberatan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden itu hanya terkait dengan keberatan dari pasangan calon gitu ya, yang kemudian menyampaikan bahwa terjadi dugaan pelanggaran yang serius yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pilpres. Nah, keberatan ini disampaikan kepada MK dengan jumlah waktu penanganan ya, periode penanganan itu hanya 14 hari, jadi sangat singkat sekali. Nah, kalau kita bedah lagi dari 14 hari penanganan perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan beban pembuktian itu hanya 4 hari, Pak. Jadi kita bayangkan dari 14 hari penanganan perkara PHPU di MK itu mulai dari pendaftaran, kemudian registrasi, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan sidang, sampai kepada putusan akhir itu waktu untuk menyampaikan pembuktian hanya 4 hari, sehingga ini luar biasa menantang sekali gitu ya, luar biasa sekali kita dalam mengadvokasi perkara-perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat dasar hukum PHPU di Mahkamah Konstitusi selain Undang-Undang Dasar ya, kemudian ada Undang-Undang tentang MK sendiri, kemudian Undang-Undang Nomor 7 yang kemudian ada Perpu terkait Nomor 1 ya tahun 2022 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 7 2017, kemudian ada PMK. Nah, PMK ini yang kemudian menjadi dasar MK dalam menangani perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi.
Ini PMK nomor 4 ini bicara tentang tata beracara dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian saya lupa ini menambahkan ada PMK juga nomor 5 terkait tahapan dan jadwal penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Jadi MK sudah menyusun PMK baik terkait tata beracaranya maupun jadwal dan tahapan penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian pihak-pihak dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden itu diatur dalam PMK nomor 4, itu pemohon dalam hal ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian termohon adalah KPU, kemudian pemberi keterangan adalah Bawaslu, sementara pihak terkait dalam hal ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Nah, apa yang menjadi objek permohonan dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden? Di pasal 5 PMK sudah dijelaskan di situ bahwa yang menjadi objek adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mengikuti putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi PHPU ini diajukan pertama di pemilu di Pilpres putaran pertama ya, di putaran pertama dan nanti juga bisa diajukan di putaran kedua kalau nanti lolos ya. Oke, kemudian terkait dengan persidangan pembuktian itu diatur juga di PMK nomor 4. Di situ diatur mengenai tahapan mulai dari pendaftaran sampai putusan, itu semua diatur di sana. Jadi saya lewati aja. Nah, hal penting yang perlu diperhatikan itu yang pertama, persidangan di MK seperti yang tadi kita sampaikan di awal itu menggunakan speedy trial ya. Jadi pemohon harus siap dengan bukti-bukti dan saksi dihadirkan dalam persidangan karena waktunya cukup singkat, 14 hari dan pembuktian hanya 4 hari, sehingga kita mesti harus menyiapkan sejauh-jauh hari ya terkait dengan apabila ada potensi yang akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui permohonan. Kemudian yang kedua, asas hukum yang dijadikan sebagai pegangan oleh MK adalah siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Terkait pembuktian ini memang ada beberapa catatan ya. Ada beberapa catatan. Yang pertama itu yang seperti yang saya sampaikan tadi terkait problem pembuktian. Jadi untuk membuktikan kesalahan perolehan suara itu akan mengacu pada alat bukti, surat berupa berita acara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara pemilu sesuai tingkatannya. Nah, jadi pemohon harus membuktikan dengan form C1. Nah, persoalannya kan tentu tidak mudah ya. Siapa yang bisa mengcover itu untuk jutaan suara. Untuk kalau bicara kita TPS saja di pemilu 2024 itu ada 823.220 TPS. Nah, tentu tidak mudah bisa mengcover semua alat bukti yang bisa mengakses dari semua TPS yang ada. Kemudian berikutnya, nah kita ingin sedikit merefleksikan, Pak, sengketa Pilpres di tahun 2019. Kita tahu ada 2 pasang calon ya, paslon 01 dan paslon 02 pada saat itu. Nah, di permohonan, kalau kita baca putusannya ya,
kalau kita baca putusannya, jadi putusan MK nomor 1 PHPU 2019 itu pemohon pada saat itu mendalilkan pertama ada cacat formil persyaratan wakil presiden karena tidak mengundurkan diri sebagai pejabat BUMN. Kemudian ada cacat material berupa asal sumbangan dana kampanye, ada argumentasi kualitatif mengenai kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Kemudian beban pembuktian kepada MK untuk menjaga konstitusionalitas pemilu yang jujur dan adil. Kemudian dalil kualitatif pemohon pada saat itu mengenai kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, pemohon menyimpulkan ada penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ada sumber dana kampanye yang tidak jelas, ketidaknetralan aparatur negara, polisi, intelijen, kemudian ada pembatasan kebebasan media dan pers. Jadi waktu itu pemohon menyampaikan ada 3 jaringan media besar itu semua dikuasai oleh paslon 01 ya, mulai dari MNC, kemudian Media Group, kemudian Grup Republika ya, itu semua itu. Nah kemudian diskriminasi dan penyalahgunaan penegakan hukum. Jadi waktu itu ada misalnya satu kepala desa di Mojokerto itu menyatakan dukungannya terhadap salah satu paslon 02. Nah, itu kemudian ditindak, tetapi ada puluhan camat ya yang menyatakan dukungan terhadap paslon 01 pada saat itu tidak ditindak gitu. Nah, itu kemudian menjadi dasar alasan atau dalil kualitatif mohon. Kemudian ada manipulasi input data Pilpres. Nah, dari permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya itu pertama MK menyimpulkan bahwa dana kampanye pasangan 01 sudah dilaporkan kepada KPU dan sudah diaudit kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Intinya MK dalam pertimbangannya menolak ya. Kemudian terkait dengan ada DPT di mana ada 17,5 pemilih tidak valid, itu dianggap sudah selesai dengan ditetapkan sebelum pemungutan suara oleh KPU. Jadi, dianggap tidak relevan. Kemudian pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain terkait adanya 22 juta pemilih siluman. Bukti yang dapat memberikan keyakinan MK bahwa pemilih siluman itu telah menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan kerugian bagi pemohon. Kemudian terkait klaim kemenangan 52%, kemudian pemohon juga tidak memberikan bukti rekapitulasi yang lengkap dari TPS di 34 provinsi. Bukti hasil foto dan pindai dinilai tidak jelas sumbernya menurut Mahkamah Konstitusi. Intinya dengan beberapa pertimbangan tersebut, MK dalam putusannya itu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nah, menjadi sebuah ini, kalau kita merefleksikan apa yang pernah terjadi di 2019 terkait PHP di Mahkamah Konstitusi, ada sebuah pertanyaan kemudian terkait sengketa hasil pemilu dengan pelanggaran yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, itu beban pembuktiannya itu apakah bersifat kumulatif atau alternatif. Nah, kalau kita baca ya, atau kalau kita pelajari praktek di Mahkamah Konstitusi, penanganan perkara yang terjadi secara TSM terkait sengketa hasil pemilu itu mensyaratkan pembuktian yang sifatnya kumulatif. Jadi unsur T terstruktur, unsur S sistematis, dan unsur F
masif, itu semuanya harus bisa dibuktikan bahwa memang terjadi TSM yang sifatnya signifikan dalam mempengaruhi suara calon. Nah, selain bersifat kumulatif, TSM-nya tadi, itu MK mensyaratkan dalil pembuktian yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Artinya MK tidak hanya melihat pada fakta terjadinya peristiwa, tetapi MK juga akan menolak apabila pemohon tidak bisa membuktikan kuantitas suara yang hilang sebagaimana terjadi dalam sengketa hasil Pilpres 2019 lalu. Jadi untuk membuktikan TSM itu selain kumulatif juga harus bersifat kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Jadi berapa suara yang hilang dengan beberapa bukti yang bisa dihadirkan itu baru akan bisa mempengaruhi MK dalam mengambil putusan terkait dengan sengketa hasil Pilpres. Nah, meskipun dulu ya di tahun 2010 itu ada putusan Pilkada Tangsel ya, Pilkada Tangsel tahun 2010 itu MK pernah memutus permohonan Pilkada Tangsel. Nah, dalam putusan tersebut MK mengabulkan permohonan untuk dilakukan pilkada ulang. MK menyatakan bahwa pelanggaran politik uang yang terbukti TSM itu dapat menjadi dasar untuk membatalkan hasil pemilu. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang agak berbeda dengan praktek di Pilpres kemarin. Kemudian terakhir legitimasi demokrasi Pilpres, kita pahami bersama bahwa Pilpres ini adalah instrumen penting demokrasi yang mesti dikawal bersama oleh semua stakeholder. Nah, ini sebagai upaya untuk menghindari apa yang pernah disampaikan oleh Anastasia Somoza ya, mantan diktator Nicaragua. Dulu pernah dia bilang, indeed you want the election, but I want to count. Anda boleh memenangi pemilihan, Anda boleh memenangi pemilu, tetapi saya yang memenangkan perhitungan. Nah, itu yang tadi di awal diskusi tadi disampaikan bahwa pertarungan kita adalah di perhitungan suara. Karena meskipun kita sejatinya menang sebenarnya dalam pemilu, tetapi bisa kalah dalam penghitungan suara kalau tidak dikawal dan tidak diwaspadai. Dan memang saya juga ingin mengutip ini salah satu hasil riset yang dilakukan oleh Sarah Birch ya. Jadi di negara-negara berkembang, negara-negara terbelakang itu sangat rawan terjadi malpraktek pemilu. Dan malpraktek pemilu ini terjadi pada 3 area, Pak. Yang pertama itu manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu. Jadi sangat mungkin dalam sebuah pemilu itu ada upaya untuk memanipulasi peraturan perundangan yang merugikan pihak lain atau pihak tertentu dan menguntungkan pihak tertentu. Nah, ini tentu perlu diwaspadai gitu ya. Apakah ada upaya dengan menunggangi peraturan perundangan yang itu kemudian merugikan salah satu pihak gitu. Nah, yang kedua itu manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk membelokkan atau mengarahkan pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif. Bisa jadi si pemilih sesungguhnya adalah memilih salah satu calon, tapi kemudian direkayasa sedemikian rupa sehingga tadinya pilihan yang dijatuhkan kepada calon A itu bisa bergeser menjadi B. Nah, itu yang sangat sering terjadi Pak ya dalam banyak kasus di pemilu. Nah, yang ketiga adalah yang kita bicarakan barusan tadi, manipulasi terhadap
proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir. Nah, ini yang mesti kita waspadai terkait dengan manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Karena itu seluruh relawan, seluruh saksi dari pihak partai maupun saksi dari relawan, dari tim hukum mesti berkolaborasi, mesti bahu-membahu dalam rangka untuk mengawal Pilpres sejak dini. Jangan sampai kita baru bertarung pada saat nanti di Mahkamah Konstitusi, tetapi kita tidak menyiapkan sejak awal. Padahal di MK seperti yang kita sampaikan di awal tadi, hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk menyiapkan seluruh alat bukti yang nanti akan disampaikan di pengadilan. Saya pikir itu Pak, Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah pengantar saja. Dan selanjutnya kami juga ingin belajar dari Pak Iwan ya. Beliau kami sering melihat pada saat persidangan PPU di Mahkamah Konstitusi 2019. Kita lihat beliau bertarung waktu itu. Karena itu tentu beliau akan sangat lebih menguasai praktek di MK terkait PHPU. Dan tentu juga dari Bapak-Bapak sekalian. Dan satu lagi yang agak terlewat, kalau di PHPU 2019 itu permohonan itu hanya bisa kalau di PHPU yang 2024 ini nanti MK di PMK nomor 4 itu mengatur bahwa permohonan itu hanya bisa disampaikan oleh satu kali. Hanya bisa disampaikan oleh satu kali. Kalaupun nanti ada perubahan itu sifatnya penambahan dan melengkapi syarat-syarat formilnya gitu. Kalau di 2019 kemarin itu kan bisa beberapa kali. Ya. Oke, sebagai itu Pak. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Pak Sultan Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Faiz atas paparannya pada malam hari ini. Ini kita masih nunggu Pak Iwan Satriawan, kayaknya belum hadir. Mudah-mudahan nanti beliau bisa menyusul. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan diskusi pada malam hari ini, mungkin Prof. Indra bisa mereview kembali Prof. Catatan-catatan diskusi kita 3 kali Zoom kemarin, Prof. Supaya ada kaitannya, ada sambungannya dengan diskusi kita malam-malam hari ini. Monggo, Prof. Oke, gini Pak Sol, ya teman-teman semua ya. Jadi begini, apakah kita yakin efektivitas yang ada di mahkamah itu? Kita di dalam diskusi kita 3 kali itu mengatakan Mahkamah Konstitusi itu tidak tempat yang efektif ya. Itu yang jadi masalah kita. Sehingga ini yang menjadi perlu dari tadi Pak Elva itu, bagaimana keyakinan Pak Elva bahwa Mahkamah Konstitusi itu menjadi tempat yang efektif untuk melakukan adanya keadilan atau kejelasan. Dari artian kemarin ketika Pak Prabowo muncul, itu jelas mereka sudah tahu bahwa mereka akan kalah. Ya, terus yang kedua, yang muncul ini yang kedua itu gini loh. Yang ditemukan dalam kita tempat pertempuran itu betul adanya justru di kecamatan. Maksud saya, fungsinya Pak Ari itu mengkoordinir hal itu. Mengkoordinir bagaimana pertempuran yang justru yang real yang ada di kecamatan itu yang kemudian bagaimana dimunculkan. Ketika pertempuran di kecamatan itu tidak begitu bagus, jadi materi yang ditampilkan di Mahkamah Konstitusi itu adalah pertempuran itu bagaimana, fair atau tidak. Ketika pertempuran itu tidak fair, itulah yang dibawa ke atas.
Jadi yang harus dipahami bahwa yang ini, dan kita diuntungkan dalam posisi sekarang adanya aplikasi. Jadi bukti-bukti itu bukan bukti TPS loh, yang ada di Mahkamah Konstitusi nanti, tapi bukti-bukti ketika terjadi rekap di kecamatan. Adu data itu seperti apa? Berlangsung fair atau tidak? Kalau adu data itu tidak fair, maka itulah yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga pertanyaannya adalah caranya Mahkamah Konstitusi ngumpulin data ke teman-teman itu, mengumpulkan datanya gimana? Teknologinya apa yang digunakan? Sehingga satu, teman-teman itu yang melakukan adu data di kecamatan itu kan harus didampingi advokat supaya political power-nya kuat. Ya kan? Itu bagaimana? Jadi relawan advokat untuk ini gimana? Dan juga tempat-tempatnya itu bagaimana? Ya, seperti itu. Nah, inilah yang menjadi masalah kita dalam 3 hari ini. Nah, Pak Elsa, bagaimana Pak Elsa kalau kondisinya ternyata kita dapati seperti itu? Sehingga sebaiknya formulasi bukti hukum kita berarti kan ada 2. Bukti hukum pelanggaran kecurangan di TPS, dan yang kedua bukti hukum ketika adu data di rekap kecamatan. Itulah yang dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu gimana Pak cara mengumpulkan datanya dan memformulasikan itu sebagai bukti hukum? Nah, ini yang perlu dibahas bersama. Kemudian intervensi teknologis seperti apa yang bisa kita lakukan agar bukti-bukti hukum itu bisa kita kumpulkan, Pak. Gitu. Begitu Pak Sultan. Iya, matur Iya, Prof. iya, Review pertemuan kita kemarin, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi Prof. Pina sudah menambahkan apa yang harus kita lakukan di sebagai relawan di tingkat KPPS hingga ketika kecamatan. Saya juga ingin ingin sedikit meminta Pak Elza untuk memberikan informasi apa yang bagaimana desain dari tim advokasi Anies ini untuk para relawan, terutama di tingkat paling bawah untuk menjaga suara itu. Karena kan sampai hari ini kan kita belum tahu seperti apa yang upaya untuk untuk menyelamatkan suara Anies besok itu. Jadi tadi ada masalah TSM itu bagaimana kalau kaitannya dengan itu? Artinya bahwa kalau umpama kecurangan ini masif tapi kemudian pelaporannya itu hanya bersifat parsial ini nanti bagaimana? Jadi ini perlu juga sekalian mungkin pada malam hari ini nanti Pak Elsa untuk bisa menjelaskan bagaimana rancangan dari tim Anies Baswedan ini. Itu tapi itu saya hanya tambahan, tapi monggo Bapak Ibu sekalian, saya buka diskusi kita malam hari ini sambil kita nanti menunggu Mas Iwan Satriawan. Monggo Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Indra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Atmaedi, dan kebetulan saya ini juga beberapa kali sudah ikut di TPS ya Pak ya. Pemilunya hampir rata-rata saya ikut di TPS. Yang menjadi pemikiran kita sebetulnya petugas kita, saksi kita yang berada di tingkat kecamatan Pak. Saksi kita yang di kecamatan ini apa betul-betul sudah kita yakini mereka bisa kita pegang dengan baik. Karena selama ini yang saya lihat, mereka itu kalah pengaruh dengan yang lain, Pak. Ini yang kita khawatirkan. Karena waktu saya itu pernah sampai ke tingkat kecamatan, orang-orang yang jadi saksi dalam satu kelompok itu dipengaruhi oleh orang-orang yang punya kompeten gitu, Pak. Nah,
ini yang kita khawatirkan untuk menempatkan orang-orang kita pada tingkat kecamatan, Mbak. Kalau tingkat-tingkat di TPS itu tidak terlalu menjadi masalah. Tapi yang masalah itu adalah betul seperti yang Bapak sampaikan tadi pada tingkat kecamatan, Pak. Nah ini bagaimana kita bisa menempatkan segiat banyaknya tingkat kecamatan yang ada, apakah personel-personel kita yang akan kita tempatkan di sana itu bisa kita yakini sebagai yang sudah kita percaya gitu Pak. Terima kasih Pak, itu saya dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Monggo ada Bapak yang lain atau Ibu-ibu yang mau tanya pada malam hari ini? Ya, Pak Sultan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Nelwan. Saya menambahkan apa yang dikatakan Pak Atmaidi tadi. Kita harus memberikan data kepada relawan juga. Jadi pertempuran kita yang paling rawan, setelah saya coba pantau Pak ya, pertempuran kita yang paling rawan, apa yang dikatakan Prof. Indra tadi, adu data, ini yang harus kita realisasikan. Jadi data ini mutlak harus kita berikan kepada relawan dan juga saksi kita yang pada saat pleno kecamatan tadi. Karena kita tidak bisa mempercayakan 100% kepada saksi yang hadir atau yang mewakili Pak Anies contohnya untuk mengesahkan. Jadi tetap saksi yang hadir di pleno kecamatan itu kan wajib membawa data, Pak. Nah, data ini dalam satu kecamatan tersebut, contohnya lah Jakarta Barat, Cengkareng kurang lebih 1.500 TPS. Itu kan tidak sedikit, Pak. Kalau saksi yang ada di dalam itu masuk angin, kita punya filter kedua, yaitu relawan yang hadir pada saat pleno kecamatan tersebut. Jadi pengertian kawal data di sini adalah bukannya hanya mengawal di level TPS atau KPPS, tapi juga mengawal di tingkat PPS atau kecamatan. Nah, problematik yang timbul saat ini, mengkolek data tersebut yang menjadi masalah utama, yaitu saksi. Jadi kita harus memplot saksi-saksi di masing-masing TPS. Nah, sampai detik ini, saya belum melihat gerakan ke arah sana. Jadi kita hanya melakukan demo-demo saja bahwa KPU curang, tapi kita tidak bisa membuktikan dengan data. Nah, apa yang dikatakan Pak Elza tadi, saya sangat sepakat. Buktikanlah data secara kumulatif, kuantitatif. Jadi yang diputuskan di pleno kecamatan misalkan 100, ternyata realisasi perhitungan suara yang kita lakukan yaitu 120. Di sini 20 suara dihilangkan. Nah, seperti inikah yang dimasukkan, yang dibutuhkan oleh data pada saat di MK nanti? Nah, ini yang kita perlu pertegas, karena korelasi kerja antara tim advokat pada saat di level terakhir yaitu di MK, ini harus sinkron, Pak. Jadi data macam mana yang betul-betul data yang diperlukan di MK, Pak? Apakah perlu dalam bentuk video cuplikannya, ataukah cukup dengan data saja,
atau cukup dengan foto C1 saja? Dan satu pertanyaan yang menggelitik di saya, Pak. Hampir seminggu ini saya nggak bisa tidur nih. Gara-gara itu. Kalau pada TPS itu form C1 tidak ada, ini Pak Joko nggak ada sih. Kalau Pak Joko Purnomo ada, enak ini. Karena beliau yang sampaikan, kalau form 1 TPS, form C1 plano atau polio tidak ada, pada TPS tersebut, apakah TPS tersebut dilanjutkan? Karena itu merupakan bukti berita acara, atau seperti kayak gimana modelnya. Nah, ini korelasi kerja, Pak. Tim yang ada di lapangan dengan tim yang nanti yang akan maju di MK, model-model data kumulatif, kuantitatif seperti mana, Pak? Nah, terus tadi yang dikatakan Prof. Indra tadi, data kita ini ya pada saat di MK kita yang menyodorkan data, sementara MK percaya dengan data KPU, Pak. Sementara kita tidak sinkron dengan KPU ini. Bagaimana menyikapi hal seperti ini? Nah, itu kira-kira Pak Sultan yang kita perlu diskusikan, sinkronisasi kerja. Ya, betul. Kemarin yang menarik lagi satu, Pak, dalam rangka mengkolek data sebanyak hampir 1 juta titik, 800.000 sekian TPS, belum termasuk luar negeri, atau sudah mungkin ya. Ini sistem mengkolek data tadi, ada Mbak Ratna di sini kalau nggak salah nih. Mbak Ratna hadir, kebetulan tim kita yang dari Jawa Timur sedang membuatkan bagaimana menyajikan data form C1, foto itu bisa dalam bentuk online untuk materi sidang nanti. Karena kalau ini kacamata saya melihat ya, sidang 2019 itu saya katakan tidak mewakili, Pak, karena apa yang kita gugat itu kita tidak bisa menyajikan dalam bentuk data, Pak. Jadi saya katakan ke Prof siapa waktu itu ya, ada tim IT-nya, saya bilang kalau Anda hanya mengcapture data KPU itu sama aja bohong. Di persidangan nanti yang dibutuhkan adalah bukannya data KPU yang Anda capture, Anda screenshot dalam 1 menit itu misalkan 60 kali, bukan itu data yang dibutuhkan, tapi data dari Anda sendiri. Nah, oke, Pak. Jadi kira-kira itu saja sinkronisasi kerja ini yang kita perlukan. Terima kasih Pak Sultan. Ya. Saya standby, Pak. Oke, makasih Pak. Langsung aja Pak Elza. Baik, Pak Sultan. Terima kasih. Saya pikir menarik sekali ya diskusi pada malam hari ini. Banyak gagasan-gagasan, refleksi-refleksi yang bisa menjadi sebagai bahan kita dalam menyusun sebuah strategi pemenangan ke depan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Indra tadi. Memang kita tidak bisa meyakini betul bahwa MK adalah media yang strategis untuk kita bertempur gitu ya dalam memenangi pertarungan Pilpres. Karena itu mindset yang mesti kita bangun, yang pertama itu ketika kita beracara di MK, maka kita mesti sebagai pihak pemenang. Oh, iya. Jadi kita jangan berpikir sebagai pihak yang kalah, gitu. Tapi harus berpikir sebagai pihak pemenang, gitu. Itu yang pertama, gitu ya, sebagai satu prinsip awal. Kemudian yang kedua terkait kerja-kerja tim hukum. Memang saya pernah beberapa kali mengikuti itu
kata kuncinya seperti yang sering kali disampaikan Pak Anies itu adalah kolaborasi, kata kuncinya ya. Tim hukum itu tidak akan mampu bekerja tanpa ada kolaborasi dengan seluruh relawan dan seluruh eh, pendukung yang aktif dalam memantau penyelenggaraan pemilu. Nah, tim hukum yang ketua Pak Ari Yusuf Amir itu intens sebenarnya sekarang sedang dalam proses untuk memfinalisasi struktur provinsi yang kemudian akan dilanjutkan nanti ada struktur dari kabupaten kota dan dari provinsi itu sudah terbentuk 20 tim hukum daerah ya, tim hukum wilayah ya di 20 provinsi. Kemudian targetnya sih September ini informasinya akan bisa dibentuk di semua provinsi gitu. Kalaupun nanti ada provinsi yang tidak bisa membentuk tim hukum di daerah, tentu nanti konsepnya adalah koordinator. Misalnya di 2-3 provinsi itu ada satu koordinator yang membawahi 3 tadi itu. Nah, kemudian strateginya terkait strategi, saya pikir memang tidak mudah ya, tidak mudah karena memang sistem kita ini tidak cukup sederhana gitu ya. Nah, karena itu PKS misalnya kemarin itu sudah menjanjikan mereka akan mengirimkan saksi, mereka akan menyiapkan saksi ya di 75% TPS. Benar yang disampaikan tadi bahwa kita tidak bisa mengharapkan atau mengandalkan saksi yang ada di TPS karena seringkali kecurangan-kecurangan itu modusnya itu justru bermacam-macam. Misalnya penghitungan itu dilakukan misalnya ketika saksi itu dikondisikan untuk keluar gitu ya dengan berbagai cara. Begitu saksi keluar kemudian itu dihitung gitu, atau pas saksi lengah gitu ya dikondisikan bagaimana biar saksi itu lengah kemudian itu dilakukan penghitungan. Nah karena itu yang mesti kita lakukan adalah seluruh tim gitu ya, tim hukum, tim relawan, tim dari partai politik itu harus sama-sama ikut mengawasi di TPS. Jadi ada layar 1, ada layar 2 gitu ya. Kemudian melakukan dokumentasi terhadap penghitungan suara tadi. Nah, kemudian di tim Brawijaya ya, ada timnya Pak Anies yang di tim Brawijaya, setahu saya itu mereka akan menyiapkan semacam aplikasi, Pak. Aplikasi. Jadi nanti bukti-bukti dokumentasi yang kita kirimkan itu, yang kita sampaikan dari beberapa TPS, kecamatan, itu nanti akan akan disampaikan melalui aplikasi itu. Nah, kemudian nanti ada tim yang akan menyortir gitu ya. Kemudian itu nanti akan disiapkan sebagai bukti hukum gitu. Ketika nanti ada perkara yang akan kita sampaikan ke MK. Meskipun nanti kita dalam posisi sebagai pemenang, tentu ini akan kita gunakan sebagai strategi untuk mengawal kemenangan kita ya, sebagai sebuah, kalau kita menang kan tinggal defensif saja kan gitu. Kecuali kalau kalah kita ofensif. Nah, jadi mungkin sederhananya seperti itu. Jadi memang yang paling rawan itu pada saat penghitungan suara ya, penghitungan suara itu. Ya termasuk pemungutan juga itu tentu perlu diawasi karena itu timnya Pak Anies entah itu mulai dari tim hukum, tim saksi, parpol, tim relawan itu mesti diorkestrasi gitu ya dalam satu kerja bersama yang mereka punya satu pemahaman yang sama terkait kerja-kerja yang bisa mendukung, yang bisa mensupport dalam mengawal kemenangan Pak Anies. Mungkin sederhananya seperti itu, Pak. Saya pikir mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa memberi perspektif.
Pak Sultan belum di. Iya, ini mohon bantuannya tidak bisa akan mendengar. Pak Imam. Dari mana Pak? Dari Sragen. Sragen. Iya. Bapak Mukhlis. Oh Pak Mukhlis. Iya. Oh, monggo Pak Mukhlis dulu. Pak Imam ya. Iya. Monggo Pak Mukhlis. Halo, assalamualaikum Pak Imam. Salam. Ya, ini mohon bantuannya nih, kita tidak bisa mendengar ini dari rekaman itu. Mungkin saya ini kan pemula, maaf pemula, jadi belum terampil, belum. Enggak, ini bagus suaranya Pak, udah bagus. Oh iya ya. Ya, terus aja, terus ya. Iya ya. Ya, terima kasih. Ya. Itu moodnya itu Pak di ini Pak, disentuh Pak. Pak Imam. Oh, Pak Mukhlis bukan saya. Pak Mukhlis, ayo Pak Mukhlis itu. Monggo Pak Mukhlis itu di apa? Moodnya disentuh itu. Mungkin Pak monggo Pak Imam. Oke, terima kasih sambil nunggu Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf, ini pemula baru ikut, ini belum bisa terampil untuk mengoperasikan ini. Oh, sudah hidup Pak Mukhlis, monggo dilanjut dulu Pak Mukhlis. Oke, terima kasih. Mukhlis. Terus Pak, ya terus aja Pak. Terus, monggo. Ya, oke. Ini ya untuk pengawasan apa itu? Pemilu itu ya. Iya, terus aja terus, monggo. Ya. Apakah relawan-relawan ini bagaimana ini atau sudah terbentuk di lintas, saya kan kecamatan lingkupnya. Terus sudah ada pembentukan dari panitia dari relawan yang Pak Anies ya nih. Iya. Ya betul, ya. Ini dari kecamatan sudah dikoordinir belum ini? Bakorsinya gimana Pak? Yang di daerah Sragen Pak, udah jalan belum? Bakornya jadi Sragen, tapi kami kan ada di kecamatan Tanon. Iya betul, oke. Terus? Ya, tapi belum dapat informasi ini nanti siapa yang jadi saksi-saksi gitu loh Pak, ya gitu. Iya. Ya, Kemarin pas apa namanya deklarasi di Sragen apa tidak dibicarakan Pak tentang apa? Saya waktu deklarasi itu di Sragen, saya juga diundang ya Mas, pembagian doa, tapi untuk kelanjutannya itu saya belum mungkin saya tidak mengikuti ada apa. Jadi ini dari inti Kecamatan Tanon, relawan inti Kecamatan Tanon ini belum ada koordinasi Pak ini. Iya. Nanti mungkin bisa nanti mungkin Mas Ilham bisa sedikit memberikan masukannya. Iya, terima kasih. Maturnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Imam. Maturnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung ceritanya Pak Mukhlis tadi sebelum saya masuk, saya memang kebetulan saya ada di simpul Sobat Anies Putih. Saya DIY. Oh, DIY ya. Ya. Saya jujur mungkin keluhannya sama dengan Pak Mukhlis. Saya mencari teman-teman relawan sampai tingkat
apalagi TPS Matanya sampai di bawah tingkat sampai kecamatan. Ya. apalagi sampai tingkat kecamatan saja saya sampai sekarang ternyata sulit ngajak orang untuk jadi relawan. Oh iya. Terutama di bawah. Pertanyaan selalu untuk opo ribut-ribut pemiluan gitu. Itu kendalanya itu. Enggak. Nah, Kalau iya. Saya di DIY itu baru tingkat kabupaten itu pun belum solid 100%. Saya masih ragu-ragu, itu gerakannya masih belum optimal. Iya. Saya kira yang pertama itu kita saling paham, Pak Mukhlis. Sulit banget mencari teman, tetapi sulit itu bukan berarti tidak bisa. Teruslah saya bergerilya di angkringan, di Warmindo, dimanapun dengan orang itu, terus bergerilya bagaimana mencari. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, Pak Sultan, saya itu berkali-kali ini ikut forum-forum sejenis ini, bagaimana ngawal suara Pak Anies nanti agar aman. Tetapi sampai hari ini saya belum dapat semacam formula yang fix gitu, yang kira-kira gitu, yang meyakinkan saya gitu. Saya kok punya pikiran gimana kalau kita mencari teman mu'alaf politik, pengertian saya. Jadi yang pernah bermain di 2014 2019 kemarin di kelompok sana ya, yang mohon maaf menurut saya banyak kecurangan. Mungkin ini juga menjadi pendapat umum. Untuk bisa mereka melakukan kecurangan, bagaimana mereka melakukan pengamanan suara mereka sehingga menang begitu. Untuk kemudian bukan kita tiru, tapi untuk kemudian kita bisa memahami, oh begini cara permainan mereka, sehingga kita bisa menemukan formulasi antinya. Saya kira itu Pak Sultan, usulan saya, cari semacam mu'alaf apa sih namanya ya? Ya mu'alaf Qofadis kepada koalisi perubahan. Saya kira itu Pak Sultan. Mohon maaf terlalu singkat. Yang ketiga, saya mohon maaf karena saya datangnya ini telat, jadi tidak tahu pembicaraan awalnya. Tetapi begitu kesimpulan saya, sampai ini forum yang keberapa saya ikuti, tapi saya sampai hari ini belum dapat formula yang jitu gitu, yang kira-kira secara teknis, bahkan karena kita kepada tingkat ujung tombak itu kita harus memberikan teknis penjelasan teknis. Nanti kamu harus ada petugas di TPS terutama. Saya kira gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sultan. Ya. Saya jawab tadi. Mungkin Pak Mulis tadi. Monggo Mas Ilham. Pak Elza, sebentar. Pak Elza, sebentar ya Pak Elza ya. Ini terkait dengan dengan koordinasi tingkat Bakorsi. Oke, izinkan saya sedikit menambahkan sesuai dengan otoritas saya. Saya cuma di tingkat provinsi sih. Tapi memang sekarang lagi digodok sih di Bakorsinas. Kita ada rencana kan di tingkat tim pusat sendiri kan baru terbentuk itu baja hitam, baja 8 tuh. Dan sepertinya lagi digodok. Jadi kemarin saya ikut di WA-nya Bakorsinas, mereka lagi ngumpul, tapi yang di Jakarta dulu, ketua DPW ya. Bisa saja daerah datang itu, tapi kan nggak efisien itu. Kemudian acara terusan Zoom meeting ini akhirnya inisiatif kami dari Bakorsi provinsi, termasuk Pak Imam juga, ada Mas Tony, Mbak Titi, karena terus terang daripada vakum dan kita punya potensi ya, Jogja SDM kita bagus, kita manfaatkan itu sih. Meskipun kadang-kadang ya disindir juga oleh pusat. Kok udah berani ya, nggak apa-apa, sementara biar kita itu kan mensolidkan, kita terus berarti itu. Kemudian kedua, ada titipan sih. Saya kan berapa kali ini berinteraksi dengan teman wartawan, Mas Ridwan dari KBN News. Mas, Nun Sewu Mas, saya mungkin tidak bisa menjadikan berita di Zoom meeting ini, kadang ada masuk taktik strategi itu loh. Jadi itu rahasia dapur.
Jadi dengan alasan tersebut, meskipun itu kan baru ini ya, belajar pengalaman 2019, tapi itu bisa dijadikan ini apa, mengantisipasi mereka gitu ya. Dan dia kan, Mas Ridwan kan pernah masukkan konten berita ya ke Mas Bang Roman Pohan. Bang Roman ngomong juga gitu. Oh ini hati-hati ini dapur kita ini. Ya itu jadi itu saya mendapat titipan dari Mas Ridwan aja gitu. Ya jadi harap dia malam ini tidak dijadikan konten berita di KB News karena ini sangat strategis soalnya. Tuh. Kemudian yang yang ketiga tadi Pak Imam tadi. Terus saya sempat kemarin audiens ke ketua Dewan Syuronya PKB Yogyakarta ya. Dulu ternyata dia berapa dia. Berapa kemudian juga ada teman kita anggota berapa gitu loh. Dulu pernah dia tanggal besar Panjaitan. Ya ada mungkin bukan mualaf ya, muka saya bahasa sejarah untuk kelarung apa, mengalami pencerahan kembali gitu sih. Terus ya pencerahan kembali dan saya melihat ini juga mungkin KPU juga mungkin dari saya amati kan banyak komisioner KPU kan mereka tuh alumni dari Nadine ya, PMI. Dan sepertinya itu potensi dibangkitkan oleh BKB karena kan komisioner KPU kan di-endorse oleh ini partai politik kan. Saya kalau salah yang ketua sekarang mungkin mereka belum sementara kirap dulu. Saya berprasangka baik soalnya sering saya sidir kemarin itu ke IKB provinsi itu, saya nantilah bisa gitu loh. Ya kan berapa 5. Ada lagi dulu rumah saya dijadikan tempat ini apa? Di Jawa Timur di saya ke Magelang. Ini di tempat ini sarangnya 01 ini kita ngatur sebagai kecurangan katanya gitu. Nah, mungkin itu nanti mungkin mereka sementara itu belum cerita dulu ya. Mungkin bagian itu moga saja harapan Mas Imam tadi bisa terwujud. Itu aja yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ilham, Ya, boleh saya nyela? Maaf enggak, saya enggak. menggunakan istilah mu'alaf gitu. Karena menurut mu'alaf itu dosanya sudah terampuni semua jadi gitu. Iya. Fitri. Mengalami Fitri ya. Sudah fitri. Saya kira itu, makasih. Iya, Oh sama. iya, Besok ya kita ke ini, ke Bangsi, ke Gunung Kidul. kita harus berani, wong kita dagingan pusat toh. Iya. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi rupanya kita memang masih ada masalah di tingkat Bakorsi, tapi monggolah nanti ada diskusi lebih lanjut di masing-masing daerah. Kita kembali ke fokus kita pada malam hari ini tentang bagaimana apabila seandainya kecurangan itu kita bawa ke MK. Jadi mungkin itu diskusi kita pada malam hari ini. Jadi nanti teman-teman yang sudah tadi ada masalah di tingkat Bakorsi, oke, itu ada masalah, tapi kita harus paham bahwa langkah sekarang adalah bagaimana kita menjaga suara di tingkat TPS. Monggo ada yang mau tanya atau kembali lagi pertanyaan bisa Saya diajukan. bertanya boleh. Kalau saya bertanya boleh, Pak Sultan. Oh ya. Saya kemarin, Ya. saya bukan kemarin sih, ada setengah tahun lalu kan pernah ikut Zoom meeting tuh. Ya mungkin ya salah simpul kita sih ngadakan acara. Salah satu narasumbernya siapa ya dari Jawa Timur tapi tim IT-nya ya kalau salah. Tim IT-nya BP do BPN ya. Kemudian ada juga teman kita Lutfi Azid. Nah, kendalanya betul tidak ada. Ya selain kita karena kekurangan mesiu itu juga ternyata ada penggembosan dari dalam itu sih katanya. Jadi pada waktu kayak dari Indrayana juga ngomong, pada waktu berperkara, pada waktu dimintakan data-data kan ada contoh kasusnya di Madura itu. Katanya kalau jangan seluruhnya dijadikan ini satu kasus saja, otomatis kalau satu kasus ini otomatis pengulangan. Kita pengulangan dulu. Bukan menggagalkan, bukan, kita meragukan hasil itu. Nah, nanti membesar nanti mungkin kabupaten di Pulau Madura, di timur itu sih. Jadi bertahap kita. Jadi dalam hal membangun argumentasi kita ya bertahap jadi sistematis. Jadi ini. Jangan langsung nembak itu. Jadi ya mungkin betul kata Prof Indra tadi,
dengan beda ya 2019 tahun baru kita masih minim dengan IT ya. Mungkin ini sekarang ini. Tapi kita berantisipasi. Nanti bisa saja nanti di daerah ya, kalau di pusat nanti berperkara kan pasti ada ahli dan bisa mematahkan argumen maksud ini. Bisa saja petugas keamanan ngomong, oh, ini nggak boleh HP ini. Kita tidak bisa ini, akhirnya kita menggunakan. Padahal itu boleh. Nah, kita paksa kita berani berkeras, bisa fisik juga. Karena kalau kita udah kalah, sudah padahal ternyata di pusat pasti boleh gitu sih. Maksudnya gitu, kita harus berani juga beradu fisik bila perlu. Bisa ada larangan ini, tidak boleh dipoto. Kita aman ada dasar hukumnya. Jadi hal-hal gitu mungkin tolong nanti ada kayak buku saku dari tim hukumnya, apa-apa yang ini, termasuk kita boleh menggunakan HP gitu. Saya tunjukkan ke ini buku sakunya ini nih. Alasan kamu tidak membolehkan itu. Jadi kita itu aja mungkin harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada Baik. yang lain? Saya Pak Sultan sedikit Iya, mau bertanya. monggo bertanya. Iya, langsung. Salam untuk semua rekan-rekan yang malam ini bisa bergabung di Zoom meeting bersama kita. Saya Salam ingin kembali. bertanya karena saya pengennya kembali ke topik bahasan kita hari ini. Ya. Saya terima kasih sama Prof. Indra, Bang Elsa yang sudah memberikan banyak tambahan ilmu buat saya. Pada dasarnya yang perlu kita antisipasi memang benar kecurangan tuh dari awalnya kita di TPS. Karena pengalaman saya di periode yang sebelum-sebelumnya, itu kelemahannya adalah kita tidak memiliki guidance. Ya. Guidance kita nggak punya. Kita hanya membawa notebook kita masing-masing. Padahal, jujur saja, saya dulu ikut di komunitas relawannya 02, terus terang aja. Tapi lucunya, kita nggak dibekali apa-apa. Dan yang pegang form, itu justru, ya mohon maaf ya, saya mikir begini, ini macam mana kita nggak kalah waktu dulu gitu. Kita nggak dikasih form sama sekali, data yang harus masuk sekian-sekian tuh enggak. Jadi kita berdasar dengan naluri saja, kita catat semuanya. Kita catat, dan itu membutuhkan waktu yang waktu dan juga ketelitian telinga kita, mata kita, semuanya jadi harus fokus gitu loh. Nah ini kembali tadi disampaikan oleh Bang Ilham dan rekan-rekan yang mungkin Pak Nilwan kemarin sampaikan sama Prof. Joko juga, kita butuh guidance. Memang betul kita butuh guidance. Mohon maaf karena keterlambatan kita, memori kita ketika fokus itu ada yang turun. Jadi kita butuh guidance itu mungkin dari Mas Elsa juga, karena hari ini saya bicara dengan salah satu advokasi PKB, tim advokasi PKB. Saya sampaikan harapan saya adalah relawan intinya bisa dijadikan seperti saksi guru atau guru saksi ya. Kita nanti menyampaikan ke rekan-rekan. Ini penting. Karena guidance kita untuk membawa rekan-rekan itu berani menghadapi nanti saksi itu harus seperti apa. Kemudian kita naik ke tingkat kecamatan, itu tingkat kerumitan juga agak lebih tinggi dan butuh mental. Nah, inilah yang kita butuhkan. Kembali Pak Nilwan, saya sepakat dengan kemarin, ke minggu yang kemarin kita butuh guidance nanti. Insya Allah saya berharap itu bisa terwujud untuk kita semua. Karena kami yang di daerah ini yang terus terang aja setengahnya ketir-ketir. Insya Allah kalau Jatim sekarang sudah agak tenang. Tetapi yang saya pikirkan adalah rekan-rekan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu justru sekarang yang butuh guidance itu. Mungkin Pak Sultan bisa mengumpulkan rekan-rekan yang di daerah sana. Monggo nanti bisa mereka juga lebih deep, jadi imbang gitu loh Pak Sultan. Karena makanya agak berat di daerah sana. Oh iya. Gitu. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Pak Nilwan, terima kasih. Saya menjawab sedikit Pak Nilwan. Untuk tadi yang Pak Nilwan sentuh saya dengan tim kita, insya Allah Pak Rahmat sudah saya sampaikan kemarin, Pak kalau memang bekerja mohon dibantu rekan-rekan, siap, saya siap. Cuman mungkin malam ini beliau sedang mengerjakan tanggung jawabnya, jadi belum bisa ikut summit Pak. Insya Allah di pekan depan, Jumat depan, saya minta Pak Rahmat bisa menyampaikan apa yang mungkin bisa diharapkan oleh Pak Nilwan, apa yang bisa dijadikan sistem yang saling membantu di antara kita. Itu aja. Terus Mbak Nun. Dilanjut yang lain. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Ratna, Siap. itu sangat dibutuhkan sekali apa yang dibuat aplikasi
Karena itu yang akan dibawa nanti pada saat PHPU di MK nanti. Jadi mudah-mudahan itulah. Kalau dari saya kan aplikasi hanya bersifat data saja, dan itu. Silakan dilanjut Pak Sultan. Oke, ya. Monggo Pak Elsa. Ada beberapa, mungkin ada sedikit keluhan, kemudian juga tadi ada juga dari Bu Ratna juga penting juga itu ada guidance jadi untuk para relawan, dan mungkin ada juga yang mungkin bisa ditangkap oleh Pak Elsa. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Sultan, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon izin Pak, setelah ini saya mohon undur diri dulu Pak ya, karena ada kegiatan juga malam ini sama teman-teman. Tetapi tadi saya menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Imam, Pak Muklis, Pak Bu Ratna ya. Terkait dengan guidance. Jadi yang saya tahu tim Pak Ari itu memang sudah menyusun beberapa buku panduan, termasuk strategi dalam mengamankan ini ya, strategi pengawasan pemilu. Tentu turunannya adalah bagaimana strategi untuk mengawal suara, gitu ya, salah satunya itu. Nah, kemudian timnya Pak Ari itu akan mengagendakan forum TOT. Forum TOT yang nanti akan diselenggarakan BSO-nya region, misalnya region timur, region tengah gitu. Dan nanti dari TOT itu nanti para peserta yang sudah dibekali beberapa guidance terkait bagaimana strategi mengamankan suara, itu nanti diharapkan juga bisa memberikan pencerahan, memberikan pemahaman terhadap tim-tim di komunitasnya masing-masing. Nah, itu sedang disiapkan itu. Tetapi kalau untuk forum-forum yang terkait dengan kepemiluan dari berbagai aspek itu secara rutin dilakukan, baik di internal di Jakarta itu ada di tim Mampang itu dilakukan setiap hari Jumat, kemudian setiap hari Sabtu itu juga ada forum relawan yang di situ menyampaikan beberapa materi, salah satunya mungkin juga terkait dengan mana tadi. Jadi poinnya mungkin kalau nanti ada beberapa informasi yang diperlukan atau ada beberapa kebutuhan yang diperlukan kepada tim hukum, itu bisa disampaikan, Pak. Bapak Ibu bisa menyampaikan, misalnya kalau mengagendakan materi khusus mengenai strategi pengamanan suara, itu bisa disampaikan. Dan nanti tim akan mengirimkan pematerinya, termasuk guide-nya tadi untuk secara khusus bicara strategnya ya, strategi dan taktik pemenangan itu. Sehingga apa yang dikhawatirkan Bu Ratna bahwa kita ini bergerak hanya berbekal semangat dan doa saja, itu tidak terulang gitu. Nah, karena apalagi yang perlu kita pahami, posisi Pak Anies ini kan sebagai penantang rezim ya. Nah, itu tidak mudah tentunya gitu. Nah, mungkin itu Pak Sultan. Jadi sekali lagi nanti ada beberapa kebutuhan yang terkait dengan akses untuk guidance dan materi-materi yang diminta untuk bicara khusus mengenai isu tertentu, itu nanti akan disiapkan. Siap, alhamdulillah. Terima kasih Pak Elsa. Ya, dan itu Pak Sultan, saya sekaligus mohon undur diri Pak ya. Sebentar Pak Elsa, sebentar. Mungkin Prof Indra ada yang ingin disampaikan ke Pak Elsa, Prof Indra. Prof Indra. Mungkin saya begini, jadi ini rencana, ini kita dari Relagama ini akan membuat juknis.
buku untuk pegangan bagi para saksi. Kita memang sudah membaca apa yang kita dapat dari Bawaslu, tapi rasanya itu kurang cukup untuk relawan, terutama relawan yang akan mendukung Pak Anies. Jadi Prof. Indra sudah merencanakan akan membuat buku dalam bentuk cetak dan bentuk PDF. Nah, sebenarnya pada malam hari ini Prof. Indra ingin menyampaikan juga kepada Pak Amel atau Pak Elsa, tapi bentar coba Prof. Indra mungkin lagi gitu Pak Elsa. Jadi mudah-mudahan kita nanti ada kelanjutan dari tim Relagama ini untuk teman-teman di Jakarta. Gitu Pak Elsa. Baik, Pak Sultan, nanti bisa dikomunikasikan kembali Pak ya. Iya. Ya nanti Pak Elsa, ada pertanyaan satu Pak Elsa. Itu yang di Mampang yang di mana ya Pak ya? Kebetulan saya di Jakarta ini. Oh siap Pak. Di Mampang Square Pak Nelwan, di Mampang Square di A2 ya, A2. Oke, Mampang Square ya. Ya, Pak Indra cukup kalau misalnya mau menggunakan petunjuk Google Map, itu tinggal klik Mampang Square, itu nanti akan tiba di situ. Oke. Di A2 Pak. A2 ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Mudah-mudahan ruangan bisa kami pinjam untuk pelatihan juga Pak. Iya, bisa Pak. Di situ juga sekretariat tim hukumnya ada di situ Pak. Ya. Dan itu tadi ada buku-buku tadi terkait pemilu itu yang saya tahu sudah cukup lengkap Pak, mulai dari narasi teoritisnya, kemudian peta kerawanan pemilu di seluruh Indonesia, ya, kemudian yang sudah dirilis juga oleh Bawaslu pada waktu itu, kemudian ada modus bentuk pelanggaran segala macam, itu ada termasuk strategi advokasi segala macam, dan nanti bisa diakses Pak. Oh iya, satu pertanyaan lagi Pak Elsa. Ini saya kemarin ketemu dengan Ketua KPU DKI Jakarta dan juga Ketua Bawaslu pada saat saya diundang oleh PKS. Itu pada saat kita meminta data Pak, data DPT tadi Pak, itu kok kelihatannya agak sedikit dipersulit ya. Bagaimana itu kebebasan masyarakat untuk mendapatkan data Pak? Seperti kayak kehormatan Dok. Prof. Indra. Ya. Prof. Indra langsung silakan menyampaikan ke gini. Pak Elsa, sebenarnya kami itu perlu ngobrol dengan Pak Ari, langsung aja ngobrol. Jadi begini Pak Elsa, kami sudah melakukan test of the waters. Jadi akhirnya ngomongnya begini ya, supaya teman-teman juga lain mendengar. Test of the waters. Bahwa dengan kondisi sekarang, apapun yang terjadi, itu persiapan untuk kecurangan itu 90% Pak Elsa. Artinya yang kedua, efektivitas Mahkamah Konstitusi itu nol, Pak Elsa. Serius ini saya mengatakan, efektivitas Mahkamah Konstitusi itu nol. Ya, ini yang harus dipahami. Artinya dia akan menjadi suatu drama yang harus dikeluarkan. Tetapi yang ketiga, berarti tempat pertempuran ada di mana? Di rekap kecamatan, Pak. Saya hanya ngomong, pelatihan yang dibutuhkan adalah pelatihan saksi yang berteknologi, Pak. Artinya Bapak harus nyusun teknologinya dulu, sehingga kemudian mereka bisa beradu data. Kapan mereka bisa beradu data, Pak? Adalah Pak Elsa, adalah ketika dia punya advokat di sampingnya, Pak. Yang kedua, kalau mereka perlu dilindungi, maka ada perlindungan saksi, Pak, untuk masing-masing kecamatan orang-orang yang dibutuhkan. Jadi seperti itu, Pak. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan yang kita sebut sebagai buku saku, Pak. Buku saksi itu harus berubah berbasiskan teknologi. Ya, sebetulnya begitu. Itu maksud saya. Ya, ini kita harus mengatakan begitu di dalam artian begini.
Karena ketika kami sudah melakukan simulasi dalam 6-7 kali kami melakukan ini, Pak Elsa ini kan baru datang, Pak Ari ini kan baru datang terakhir di sini, di dalam proses kami 6 atau 7 kali ini. Maka kami memberitahu, Pak Joko juga sudah mengatakan, narasumber kami semua mengatakan hal itu. Pak, kalau sudah sampai pusat sebetulnya sudah tidak ada dampaknya. Tetapi Pak, masing-masing orang, kami sudah ngecek Pak, test of the waters. Bawaslu itu dan KPU itu secara jelas mengatakan koreksi perubahan, koreksi suara itu akan kami lakukan di kecamatan, di kota kabupaten. Artinya nggak nyampe ke sana ya sudah selesai sebetulnya. Proses itu sudah selesai. Jadi sekarang yang menjadi penting adalah kami ingin ngobrol dengan teman-teman semua ini. Yuk kita sama-sama buat skema teknologi perlindungan saksi dalam rangka ini di TPS dan kemudian bagaimana mereka beroperasional. Jadi dan artinya yang kami butuhkan jelas para saksi satu. Saksi itu begitu dia berhadapan di rekap kecamatan, advokatnya sudah megang formulasi bukti hukumnya untuk adu data dan formulasi bukti hukum. Itu level kecamatan, Pak. Sehingga bagaimana Bapak bisa menghasilkan itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Gimana teman-teman di Mampang Square menghasilkan data itu? Jadi bukan bagaimana quick account loh Pak, pertama kali yang harus ada, tetapi justru bagaimana saksi bisa memantapkan pengamatan di TPS dan kemudian memasukkan semua pelanggaran yang ada, hasilnya sudah merupakan formulasi bukti hukum yang ditemani oleh advokat. Dalam artian yang berikutnya adalah ketika itu dilakukan bukti hukum, ketika kami bertempur, ya para saksi itu bertempur di kecamatan, di situ dia sudah dalam kondisi bukti hukum, Pak. Sehingga Bapak ketika di Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya sudah kumpulan bukti hukum yang dikerjakan di masing-masing kecamatan, bukan di Jakarta, di pusat. Karena itu tidak akan mengubah banyak. Yang akan mengubah banyak adalah suara-suara yang ada di TPS dan di kecamatan. Begitu Pak Elsa. Kita harusnya ngomong dengan Pak Ari. Ya, jadi kalau memang bisa, kami bisa kapan ngobrol dengan Pak Ari tentang hal ini, Pak. Karena itu berteknologi, Pak. Yang dibutuhkan adalah teknologi pendukung. Nah, dampaknya apa, Pak? Ini pertanyaannya. Ketika kita bermain hanya di pusat damai, satu. Kami itu mempunyai pemahaman 700 orang. 700 orang yang meninggal dulu itu ya di dalam kerangka pemikiran ini. Sehingga kita harus melindungi para pekerja kita, baik itu relawan, baik itu pekerja partai, dalam artian menjaga C1 itu bagaimana, berikutnya bagaimana juga dia berhadapan di KPPS. Jadi ramai, keras-kerasan itu ada di situ. Setelah itu ceritaan berlangsung. Jadi ini yang perlu dipahami oleh teman-teman yang ada di pusat dan kemudian bagaimana ini bisa diturunkan di dalam buku saku maupun teknologi aplikasi yang hendak digunakan. Gitu Pak. Terima kasih Pak Elsa. Iya Pak Indra. Prof. Indra, terima kasih. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Indra ya. Memang pemilu ini kan satu kesatuan ya. Tidak bisa kita menyikapi dengan strategi pemadam kebakaran. Ada kita kalah baru kita duduk MK gitu. Jadi memang bukti-bukti hukum itu memang harus kita siapkan di proses awal, Pak. Dari penetapan DPT bahkan ya sampai kepada pemungutan dan penghitungan suara. Dan itu nanti yang akan kita jadikan sebagai bukti hukum kalau nanti perlu ke MK. Kalaupun kita perlu ke MK, tadi yang saya bilang awal, mindset-nya kita harus berpikir bahwa kita adalah pihak yang menang ya, gitu ya, bukan pihak yang kalah gitu Pak. Jadi itu mindset yang harus kita bangun. Nah terkait dengan rencana untuk ketemu dengan Pak Ari, saya pikir anytime selama Pak Ari nanti ada di kantor sangat welcome beliau untuk ditemui Pak. Enggak, Zoom bisa enggak Pak? Zoom.
Karena kami itu dari Indonesia ya Pak. Ya, Ya, kami ingin punya acara Zoom, kami nanti paparkan 7 kali kami melakukan podcast, hasilnya seperti apa Pak. Satu, yang kedua, kami kan bertemu dengan berbagai pihak Pak. Dan kenyataannya adalah teman-teman satu, paradigma yang dimunculkan di Jakarta, tim pemenangan itu quick accounts. Nah, padahal yang kedua, 2 hal yang terjadi, bahwa sisinya itu bukan sisi quick account sebetulnya. Karena quick account itu dijagain oleh namanya saksi di lapangan. Ya, saksi di lapangan. Dan itu dialah yang akan menjaga suara itu, Pak. Penjaga suara itu adalah saksi, Pak. Dan saksi ini adalah orang-orang yang terancam sebetulnya. Terancam. Maka paradigma perlindungan saksi itu menjadi penting dan harus didukung oleh teknologi. Gitu loh, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi seperti Ya. itu, Pak. Ya. Jadi sampaikan aja karena ke Pak Ari bahwa Pak, kita sudah tahu Pak namanya titik pemenangan dan kita sudah tahu kabar pusat mengembangkan namanya software, tapi software quick account. Jadi dari software yang ada, kalau paradigmanya saksi, perlindungan saksi, maka otomatis hasilnya satu, quick account pasti tercapai. Yang kedua, bukti hukum kalau memang harus ada pelanggaran dan dilaporkan kepada DKKP tanpa harus mengubah pemenangan ya Pak. Poin. Artinya tanpa harus mengubah pemenangan. Poin yang ketiga adalah melakukan pengulangan atau perhitungan ulang, penyelenggaraan ulang dalam rangka pemenangan. Jadi ada 3 hal Pak yang seharusnya mulai kita pikirkan. Quick account dapat, tapi kriminalitas di dalam kriminalitas yang terjadi di masa pemilu itu memang harus dilaporkan sehingga tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, berikutnya pemenangan kita karena memang itu menyebabkan perhitungan ulang, penyelenggaraan TPS ulang, dan sebagainya, itu mungkin terjadi. Tetapi itu semua hanya bisa dilakukan ketika kita mempunyai satu, kekuatan politik, Pak, di lapangan. Kalau para saksi itu harus berhadapan dengan lawan politik di sana, Pak, tanpa didampingi advokat, tanpa didampingi partai maupun menjadi berat. Tidak adu data itu loh Pak, adu data direkap itu harus disiapkan Pak. Jadi buku sakunya itu harus disiapkan di situ sebetulnya yang paling utama. Ya, data dan formulasi bukti hukum itu sudah ada siap di situ. Dan kemudian pelaporan sudah siap di situ. Nah, dengan PC war seperti itu, PC war ya Pak, karena akan dilaporkan. Kemudian kalau melanggar, jadi walaupun tidak menang tidak apa-apa, tapi laporan kalau ada curang saya laporkan. Itu akan membuat banyak hal di Indonesia, terutama di Jawa, itu menjadi berubah, Pak. Jadi itu menjadi berubah. Jadi ini harus ada sinkronisasi, Pak. Ya gitu, Pak. Ya ini yang kita lihat kemarin hasil kita ngobrol. Saya kan ngobrol di Bogor dan sebagainya. Saya melihat kesiapan bagian hukum tidak jauh sampai ke sana, Pak. Kesiapan bagian hukum mempersiapkan Jakarta, artinya Mahkamah Konstitusi, tapi tidak mempersiapkan pertempuran di lapangan bawah dan pelaporan di daerah, Pak, di level kecamatan itu belum disiapkan sama sekali. Sehingga maksud saya, kalau itu nanti ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan, mohon pelatihannya lebih pada dikonsentrasikan bagaimana pertempuran di bawah ini, Pak. Ya, bukan pertempuran di MK. Kalau dibutuhkan, bukan. Karena pertempuran yang pasti terjadi adalah di bawah, Pak Elsa. Ya, begitu Pak Elsa. Jadi bagaimana? Jadi simulasi adu data, rekap di kecamatan itulah yang perlu dilatihkan. Dan dukungan politik yang dimunculkan itu yang perlu dilatih. Kalau tidak ada advokat, wah itu saksi-saksi itu kasihan, Pak. Tenang. Taruhannya nyawa kadang Pak, nyawa dan betul Pak, bukannya itu sudah jelas nyawa Pak, bukan cuma diganggu. taruhannya nyawa memang. Jadi Pak Elsa, saya mau cerita nih Pak Elsa ya. Ini dari hasil 7 podcast. Teman itu ada saksi Pak,
Saksi itu ikut pelatihannya ke Bawaslu atau KPU. Belum nyampe rumah, rumahnya sudah ada yang nelpon, Pak. Ya, betul. Iya betul. Maka Itu memang. paradigmanya perlindungan saksi, Pak, bukan paradigma saksi, Pak. Paradigmanya itu perlindungan saksi. Bagaimana orang-orang itu kita lindungi ketika mereka mengumpulkan data. Apakah data itu disebar ke 5 orang pada saat bersamaan dan juga kemudian sehingga tidak bisa dihilangkan. Yang kedua, apakah para saksi di kecamatan itu harus dimasukkan ke rumah saksi sampai pada waktu rekap, kalau perlu pada saat nanti juga sampai ke MK kalau memang dibutuhkan. Nah, hal-hal perlindungan saksi ini paradigma yang dibutuhkan di lapangan. Jadi kita maksud saya temuan kita 6-7 kali podcast itu taruhan nyawa untuk saksi itu memang tinggi, Pak, tinggi. Apalagi di sisi apa? Di sisi capres yang menjadi bulan-bulanan, Pak. Iya. Pengalaman lalu, Pak, 900 orang KPPS meninggal itu. Betul. Pengalaman yang lalu itu. Ya Pak, itu bisa ya Prof. Jadi itu kan materi yang mendasar ya, dan itu sangat urgen sekali. Jadi selain nyali yang dibutuhkan juga kita juga mesti membangun strategi untuk mengamankan para saksi ini gitu, karena memang tidak sederhana risikonya gitu ya. Nah, yang pasti beberapa hal yang disampaikan Prof. Indra tadi, Pak, itu tim hukum sebenarnya sudah bekerja jauh ya. Jadi tim hukum ini juga terus melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek kecurangan ya sebelum pemilu ini digelar, Pak. Misalnya Bapak pernah, mungkin saya nggak tahu udah pernah dengar atau belum ya. Kemarin tuh timnya Pak Ari ya, itu melakukan somasi terhadap beberapa kepala desa yang menghadiri salah satu forum yang diselenggarakan oleh salah satu capres gitu ya. Tetapi dia menghimpun seluruh kepala desa di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur kemarin. Ya, dan itu diberikan uang saku informasinya. Dan itu sudah disomasi. Itu sudah disomasi ke ya tentu tidak semua ya, tapi ratusan kepala desa itu sudah diberikan somasi dan mereka beberapa menjawab. Dan juga tim juga sudah melaporkan ke Bawaslu. Jadi tim sudah melaporkan itu ke Bawaslu sebagai bentuk kecurangan, ya termasuk soal iklan adzan segala macam itu sudah disiapkan somasinya ke KIP ya. Ke KPI ya. Nah, itu semua sudah beberapa hal itu sudah dilakukan. Dan karena ini memang sebuah kesatuan gitu ya. Apa yang kita awasi hari ini, apa yang kita laporkan hari ini, itu nanti ujungnya juga akan dipakai misalnya kalau kita bertempur di MK itu. Ya. Pikir itu Pak. Nanti detailnya mungkin nanti ada forum khusus Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya, jadi karena begini Pak, ini kan kita masih 150 hari Pak ya. Masih cukup Pak waktu untuk mengembangkan teknologi, mengembangkan teknologi perlengkapan untuk melindungi para saksi. Aturan-aturan masih cukup. Tapi kalau sudah nanti tinggal 60 hari Pak, sudah tidak punya waktu lagi untuk mengembangkan teknologi, untuk mengembangkan itu aplikasi dan sebagainya. Tapi kalau sekarang masih cukup Pak. Gitu Pak. Makanya nanti ini Prof, kalau ada informasi ya dari relawan gitu ya terkait dengan isu-isu hukum, itu bisa disampaikan Pak. Bisa disampaikan, terus nanti tim hukum akan melakukan analisa apakah ini bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan upaya hukum atau enggak. Itu nanti bisa disampaikan Pak. Jadi dari sekarang itu sudah bergerak untuk melakukan advokasi terkait kecurangan. Bukan advokasi Pak, bukan advokasi. Ini yang kita enggak match. Bukan advokasi Pak. Mengapa perlindungannya perlindungan saksi?
adalah kita membutuhkan bagaimana tata Ya, cara kerja kita, para saksi, sehingga mereka terlindungi. Bukan ya, betul, Prof. advokasi, Pak. Iya, betul. Maksud saya itu salah satunya aja, Prof. Ya. Salah Oh, satunya. Salah itu satunya. buat orang daerah utama, Pak. Utama, Iya, Pak. Karena iya, kami pada iya. ini saya gambarkan ya, Pak ya. Saya gambarkan. Ini agak berbeda. Jadi kami itu berhadapan dengan KPUD dan Bawasda, Pak, pada saat posisi sekarang. Dan kemudian pada saat yang sama, kalau ada bukti-bukti itu kita berhadapan dengan, maka kita perlu bukti secara teknologi itu langsung sudah bisa menjadi data bersama, dan berikutnya itu menjadi formulasikan secara hukum untuk kemudian dilakukan tindakan-tindakan hukum. Ya itu Pak sebetulnya. Nah, ya monggo Iya, saja sih. iya, Pak. Moga-moga Iya, bisa matching gitu. iya, Ya, karena iya. Pak, yang teman-teman yang merasakan seperti itu. Ya, terus. Iya, Prof. Iya, Ya. semua masukan nanti bisa disampaikan dalam rangka untuk mengkolaborasikan ya kerja-kerja kewenangan dari semua sisi, Pak ya. Dan saya ini Pak Sultan, saya mohon maaf saya mesti undur diri karena sudah ditunggu ada forum lain yang saya mesti juga gabung. Oke. Salam Pak Amit. Ari, salam Pak Ari. Namanya nanti kita akan follow up dengan Prof. Indra. Iya. Terima kasih Pak Elsa. Tolong sampaikan salam ke Pak Ari. Semoga Pak Ari juga bisa. Kita mau kasih, mohon maaf saya juga mau minta nomor kontak kalau seandainya terjadi kecurangan ya. Karena di sini di Jawa Timur agak riskan, Pak. Baik Bu Ratna. Kita ada sekretariat, juga ada tim yang nanti bisa menindaklanjuti semua laporan yang disampaikan kepada tim hukum Pak Anies. Terima kasih. Baik. Nanti kita akan Baik Bapak Ibu semua yang tidak bisa sebut satu persatu, saya pamit dulu dan saya berterima kasih atas forum yang menarik ini, dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan sekali lagi semoga bisa berkolaborasi dalam rangka untuk mengawal pemilu ini sehingga berjalan secara bermartabat dan apa yang kita ciptakan bisa terwujud bersama. Amin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi yang misalnya Pak Elsa tadi Bapak Ibu sekalian. Data. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini Pak Elsa sudah izin. Sebelum kita akhir, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Monggo Prof. Indra atau ada Bapak Ibu sekalian menyampaikan sesuatu kepada forum ini. Kita masih ada waktu 10 menit. Monggo. Boleh tanya Prof. Indra nggak? Boleh. Oke. Pak Prof. Indra punya formulasi tertentu nggak bagaimana menciptakan keberanian teman-teman saksi di TPS yang terintimidasi? Karena praktek yang lalu itu banyak banget intimidasi. Iya. Saksi banyak yang takut itu. Iya, betul. Ya, ini hasil kita berbicara. Ini makanya kita meminta berbicara dengan Pak Ari dan sebagainya. Satu, kondisinya itu satu ya, bahwa pendekatan yang terjadi di pusat itu advokasi, Pak. Advokasi. Sementara kita siapa yang menjadi advokasi? Kita menjadi pendukung daripada proses advokasi itu, menjadi saksi, menjadi pengumpul bukti dan sebagainya. Nah, yang kedua, ketika kita menjadi saksi, kemudian mereka karena pemikirannya adalah advokasi, maka ditanya kita berani atau tidak berani. Paham maksudnya ya? Kita akhirnya ditanya idealis. Iya. Ya, itu yang muncul. Jadi teman-teman di Jakarta itu mikirnya begitu. Tidak berani ngobrol. Kami akhirnya harus mendatangkan orang. Lah, ini semua itu maka paradigmanya harus dirubah. Dari paradigma advokasi menjadi perlindungan saksi. Okay. Ya, paradigmanya. Sehingga prosesnya seperti tadi, Bapak,
Kalau kita tujuannya melindungi saksi, berarti begitu saksi melaporkan sesuatu hal, data itu sudah harus diolah langsung dengan teknologi untuk menjadi bukti hukum dan di tangan advokat, sudah tidak di tangan saksi. Iya, ya, Ya sudah, begitu. betul. Ya, Beralih kekuasaan tanggung jawabnya, ya, Prof. Benar, ya Prof. tanggung Prof, jawab. Prof Ya, Indra, ya, Prof. ya. Soalnya di tingkat TPS itu tidak sekedar takut mengawasi ketika kita mengawasi, tapi sebelum masuk itu udah ada tampang-tampang preman yang gue anu tim anu toh itu di pemilu yang lalu sudah terjadi tampang-tampang kayak debt collector itu. Betul. Nah, banyak yang kita mau masuk ke TPS itu sudah dengan nyali kecut itu banyak. Iya. Nah, ini loh ini. Tapi saya mau cerita sedikit, Prof. Indra. Saya mohon maaf sebelumnya. Sebelum saya mengenal Bakorsi, saya sudah terlebih dahulu mengenal GNAP. Di Gerakan Nasional Anies Presiden. Saya mengikuti program BIMTEK-nya. Saat itu tim kami paling banyak mengikuti, dan dari situ justru rekan-rekan ngomong, Bu, ini keren. Kita simple, sudah ikutin kemarin, kita sudah ikutin BIMTEK-nya, sehingga ya memang baru pengenalan sih, menurut saya waktu itu adalah pengenalan. Tapi pengenalan itu pun sudah kita bisa tangkap, dan mereka menyampaikan. Saya termasuk orang yang paling nomor satu di mana aja. Kemarin Bakorsi juga saya tanyakan, bagaimana dengan sistem advokasi rekan-rekan saksi ini? Dan apa? Kalau rekan-rekan saksi ini tidak ada perlindungan, kalau ada apa-apa dengan kami, siapa yang bertanggung jawab? Kan saya tanyakan seperti itu. Andaikan kita jujur saja saya sampaikan ke Bakorsi kemarin, saya sudah tahu sistem BIMTEK-nya GNAP, dan rekan-rekan kita udah siap. Tetapi ini adalah nyawa rekan-rekan, saya bilang gitu. Kalau dari teman-teman Bakorsi sendiri belum ada advokasi untuk perlindungan rekan-rekan saksi, saya nggak akan berani mengajukan tim-tim saya. Saya matur gitu, Prof. Karena apa? Ini loh, nanti setelah kita laporkan, kita mau dieret-eret seperti, mohon maaf nih, kalau kasus-kasus pidana di pengadilan, capek kan, Prof? Nah, itu yang kemarin saya sampaikan. Kalau seandainya ada, saya sepakat banget dengan Prof. Indra yang luar biasa, lompatan luar biasa, saya bilang, perlindungan saksi sangat diperlukan, sehingga rekan-rekan yang sudah jadi saksi jangan dibebani lagi dengan tanggung jawab yang harusnya sudah cukuplah mereka ya mengalami. Tadi Bang Ilham dan rekan-rekan ngomong, itu kita dari awalnya udah mulai ngadepin, kita harus berani, kita harus punya sistem, kita harus punya strategi, kita harus punya cara, dan ini dan itu sebagainya. Ketika keadaan ini kita bentrok, nggak ada perlindungan hukum, aduh, kejadian kayak yang dulu lagi, Prof. Ini yang kita ngerikan. Itu, Prof. Saya sepakat banget, dan saya jujur saja, mungkin Pak Nelwan bisa saya sampaikan, ada rekan-rekan kita yang di GNAP, kalau misalnya mau diajak caranya mungkin bisa, Pak. Insya Allah bisa. Sebenarnya saya sih pengennya semua rekan-rekan yang punya BIMTEK untuk itu bisa gabung lah. Jadi menguatkan gitu loh, Prof. Ya monggo, itu tergantung dari panjenengan Pak Sultan dan rekan-rekan di Relagama, itu aja. Ya. Itu yang saya ceritakan, masukannya, ya. Gimana, Prof? Ini sudah kita akhiri? Jadi nampaknya kita satu ya. Perjuangan ini perjuangan kita sama-sama sepakat, kita sudah sampai di suara bawah, kelihatan tadi ya, di suara kita di daerah, kita mulai menggaungkan paradigma perlindungan saksi. Ya, jadi tolong nih teman-teman, kita sama-sama paradigma perlindungan saksi. Terus yang kedua, dan kita berharap bahwa tata cara hukum di dalam melakukan pekerjaannya maupun tata cara pemenangan itu pondasinya adalah perlindungan saksi. Jadi perlindungan saksi sebagai pondasi dari posisi pemenangan, perlindungan saksi sebagai pondasi ketika permasalahan kasus-kasus hukum itu harus diajukan. Jadi bukan pemenangan yang menjadi pondasi, tapi perlindungan saksi yang menjadi pondasi.
Nah, ini perlu disuarakan terus. Jadi oleh sebab itu ini yang harus kita kembangkan kepada siapa. Jadi mungkin kalau memang kita audiensi, tapi melalui Zoom, kalau memang bersama-sama, siapa teman-teman yang ingin bersama-sama, bisa mendaftar kita bersama-sama, audiensi kepada orang-orang di Jakarta melalui Zoom, kapan itu bisa kita atur, diatur itu, kemudian kita suarakan. Pak, kami ini para relawan maupun partai berharap adanya paradigma perlindungan saksi di dalam teknologi quick accounts, di dalam proses teknologi BIMTEK pelatihan-pelatihan, itulah yang diajarkan. Jadi yang seperti Bu Ratna katakan itu kan hanya terasa hanya sebagai bagian kecil, bukan mewarnai keseluruhan proses pemenangan. Ya, sekarang kita mendesakkan hal itu kepada teman-teman di Jakarta bahwa kami membutuhkan perlindungan saksi. Kita menang boleh, kita pasti bisa menang, kita yakin, tetapi kita menang dengan semua sejahtera gitu. Ya kan? Betul. Ya gitu. Jadi begitu maksud saya. Jadi itulah yang kita harus dorongkan di dalam berbagai BIMTEK pelatihan sehingga materi-materinya bisa dirubah. Kalau jadi perlindungan saksi menjadi seperti apa gitu. Ya, mumpung kita masih punya kesempatan. Yang ketiga, yang jelas pada kita, Pak, ini satu hal ya. Untuk bisa menjadi perlindungan saksi, kita harus sinergi antar saksi, antar partai dan relawan. Kuncinya di situ. Dan sinergi ini sejak awal ada. Ya, kalau kita sudah sepakati, maka kita bisa melindungi saksi di lapangan. Ya. Ingat yang di lapangan yang ada itu teman-teman kita semua ya, yang ada di daerah-daerah. Betul, Prof. Ya. Oke. Jadi itu Pak Sultan nampaknya ini teman-teman pergerakan diharapkan mulai menggaungkan suara paradigma perlindungan saksi ya. Jadi kan moral agama ini sebagai moral. Enggak, Pak Sultan. Sampun, matur nuwun nggih. Sampun. Ya, jadi tadi kata kunci oleh Prof Indra tadi kita mengembangkan paradigma perlindungan saksi. Ini menjadi tema tema kita untuk melangkah ke pemilu 2024 yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi mudah-mudahan tim di pusat paham. Artinya mulai mengembangkan pendekatan yang berbeda dan bukan advokasi tapi perlindungan saksi. Bapak Ibu sekalian, karena kita batasi waktu sudah hampir jam 10 20. detik Pak Sultan. 10 detik Pak Sultan. Oh gitu ya. Pak Sultan ada masukan sedikit Pak Sultan? Ya, berarti ditunggu sedikit Pak Sultan, setengah jam dulu. Pak Imam. Iya, saya 10 detik dulu ya. Selain ikhtiar aksi, ikhtiar nalar, saya kira ikhtiar bedah langit gitu, itu perlu kita lakukan setiap kali ada pertemuan Pak Sultan. Diawali dan ditutup atau dengan ditutup doa gitu. Teman-teman PKB kan banyak kiai gitu. Misalkan kayak Mas Irfan itu, Irza yang lagi sakit, mungkin ada doa-doa khusus. Kira semua teman-teman mendoakan, mungkin rela agama Mas Irfan itu kita prihatin. Saya kira itu nanti mbok kelupaan. Terima kasih. Iya, saya tadi lupa pembukaan tadi ya. Ada Pak Nilam? Ada apa Pak? Monggo. Iya, berkaitan dengan informasi Mbak Ratna. Mbak Ratna, saya nggak mengikuti persis jumlah korban yang terjadi Mbak Ratna ya. Apakah memang mayoritas terjadi di PPS? KPPS kemarin tuh 900 itu Pak Nilwan. Di KPPS, di tingkat TPS atau di tingkat kecamatan? Yang tugas itu kecamatan. Sampai ya jujur aja mungkin rekan-rekan waktu itu capek. Dulu kan panjang ya. Terus ya mohon maaf ini ada beberapa rekan yang cerita begini. Sempat lolos mereka dari salah satunya itu beberapa orang sih. Waktu buka itu aja dari kota itu kardus itu mereka udah batuk katanya. Batuk berarti ada sesuatu yang nggak beres gitu dan sempat sakit mereka akhirnya. Itu rekan-rekan saya di Jawa Timur. Terus saya bilang sesak nggak dulu, sesak bilang itu. Nah dari situlah makanya nun sewunya sebenarnya saya paling sedih kalau udah ngomong kardus itu saya udah sedih banget. Oke. Jadi gini Mbak. Minggu lalu kita Zoom meeting,
kita sepakati adanya call center. Ini menjawab pertanyaan Mas Imam tadi ya. Iya. Call center adalah satu sistem di mana dia cukup tekan aja misalkan 1, 2, 3 atau enggak angka-angka yang simpel lah, yang sedikit, di mana ataukah metode lain aplikasi, misalkan dia menekan angka 1, 2, 3 atau 4, berarti dia memerlukan perlindungan, ada intervensi ke sana. Jadi tim ini bergerak ke titik lokasi. Nah, ini apakah dalam bentuk aplikasi, dalam rangka mempermudah, karena keterbatasan jumlah tim pendamping hukum, saya nggak tahu advokat atau apa namanya, ini kan juga mereka sangat terbatas. Nah, ini mereka harus mobile secara cepat ke lokasi, bahwa di lokasi tersebut dia perlu perlindungan hukum. Nah, apakah ini kita model call center seperti pemadam kebakaran itu, ataukah metode lain? Ataukah metode menggunakan apa? Mungkin nanti Mbak Ratna bisa diskusikan sama Mas Rahmat ya, pembuat aplikasi itu, atau itu. Jadi itu aja masukannya Pak Sultan. Betul kata Prof. Indra tadi, petugas yang ada di lapangan kita harus backup mereka. Kita harus lindungi mereka dengan sistem yang cepat untuk bereaksi cepat ke lapangan. Kira-kira itu masukan dari saya saja Pak Sultan, sehingga mereka lebih pede lagi, lebih yakin lagi untuk bertugas di lapangan. Terima kasih Pak. Itu keren tuh. Mas Sultan tiduran Pak ya? Masih mute. Sebentar, Pak Sultan masih mute. Lagi ambil kopi sebentar. Kayaknya Pak Indra, Prof. Indra, Prof. Indra. Gini Prof, mungkin istilah yang Prof sampaikan, paradigma perlindungan saksi itu mungkin bisa diganti dengan mitigasi saksi mungkin Prof, sehingga tidak disalahartikan hanya advokasi secara hukum, tapi seluruh usaha-usaha untuk melindungi saksi dari ancaman risiko psikis dan fisik ketika menjadi saksi. Mungkin begitu Prof. Indra. Terima kasih. Iya. Makasih, ya. Moga kita hari acara pada malam ini bacaan alhamdulillah, dan kita mendoakan teman-teman yang sakit mudah-mudahan segera pulih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Jangan lupa malam Sabtu depan kita nanti akan share temanya. Insya Allah masih terkait tentang saksi, lanjutan tema malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.